Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Gitu, tapi yang utama aku pengen sehat. Karena kalau aku sehat kan pastinya aku bisa kerja, bisa cari nafkah untuk anak-anak aku gitu loh. Tapi kalau untuk resolusi pastinya banyak banget sih. Rencana kakak apa sih, ada liburan nggak untuk tahun ini? Kebetulan di tanggal 31 aku harus bekerja. Karena memang itu udah ada jadwalnya kan gitu, jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi udah bilang juga sih ke mama, ke anak-anak, dan alhamdulillah mereka ngerti sih gitu. Ditinggal aja paling sama mereka. Oke kak, mungkin setelah kemarin selesai syuting di Cinta Yasmin, mungkin proyek kakak ke depan seperti apa? Kalau untuk di bulan Desember ini aku masih host, pastinya masih ngebawain apa sih? Kenapa sih? Apa lu diskusi dulu kata gua. Miring banget kata gua. Mau sini kak. Pegel deh ya. Oke kak, mungkin untuk ke depan nih proyek kakak seperti apa setelah dari Cinta Yasmin? Oke, kemarin sempat mau film segala macam, tapi memang schedule-nya nggak ketemu kan, karena kan memang jadwal aku untuk jadi host memang sudah ada gitu untuk sebulan ke depan. Jadi sampai akhir Desember memang udah ada nih jadwalnya buat host. Lagian kan udah Desember juga gitu. Paling ada project buat nanti bulan puasa ya, buat tayangan Ramadan maksudnya gitu. Buat tayangan Ramadan. Oke, kak, memaknai 2024 ini seperti apa sih? 2024 ini pastinya banyak banget pelajaran yang diambil, banyak banget hikmah juga yang diambil buat aku pribadi pastinya gitu. Untuk ini diskusi mulu kata, ini kelamaan nunggu kata gua. Oh ngembur. Dari tadi Di puncak kali. Aman nggak? Aman kalau belum aman. Aman. Kalau belum aman besok aja lagi. Jangan. Iya. Kita tunggu dulu aman. Suruh siapa lu? Ya. Oke, untuk seorang Feby Marceliani, resolusi di tahun 2025 seperti apa sih? 2025 pastinya banyak banget lah pencapaian-pencapaian yang belum bisa aku gapai di tahun 2024 gitu. Jadi pastinya pengen banyak yang tercapai di tahun 2025 gitu. Tapi yang utama aku pengen sehat. Karena kalau aku sehat kan pastinya aku bisa kerja, bisa cari nafkah untuk anak-anak aku gitu loh. Tapi kalau untuk resolusi pastinya banyak banget sih. Karena itu kan biar jadi pacuan juga gitu. Jadi acuan aku ke depannya kayak, oh aku harus kerja lebih keras lagi nih. Wah anak-anak minta rumah nih yang besar, yang ada ini, yang ada ini. Jadi ya itu jadi acuan aku lah gitu. Permintaan anak-anak seperti apa sih kak? Mungkin untuk 2025 punya rumah lagi? Iya, rumah pengen, baru, seperti iya anak-anak pengen punya rumah katanya, yang kamarnya pengennya didesain masing-masing, yang pengen ada ruangan buat mainnya sendiri, lebih ke situ sih. Terus pengen punya mobil yang baru lagi, anak-anak lebih ke situ sih gitu. Nah, persiapan kakak sendiri nih sebagai orang tua tunggal lah, ceritanya seperti apa untuk anak-anak? Ya persiapannya aku udah bilang ke orang, sampai orang manajemenku nanya, ya Feb weekend mau libur atau mau syuting kerja udah, selagi ada kerjaan udah kerja aja gitu. Maksudnya kalau liburan kan bisa nanti gitu, tapi kan kalau sekarang yang utama pastinya pekerjaan dulu gitu loh. Apalagi nanti tahun depan anak-anak yang satu nanti kelas 6 udah biayanya udah dikirim nih ya buat ajaran baru, yang satu kelas 6, yang satu TKB gitu. Jadi kan harus ngumpulin juga untuk tahun depan, yang satu masuk SMP, yang satu masuk SD gitu. Ya, jadi di 2025 harus bekerja lebih keras lagi lah pastinya. Momen memorable kamu nih kak di tahun 2024 ini seperti apa? Pasti ada jatuh bangunnya. Apa yang paling kamu ingat? Di tahun 2024 alhamdulillah sih lebih banyak happy-nya, lebih banyak senangnya gitu, karena dipertemukan sama orang-orang yang benar-benar baik, yang positif semua gitu. Terus di tahun 2024 alhamdulillah ya aku tidak menyentuh obat sakit lambung ya, aku bisa sehat gitu. Makanya semoga kedepannya tetap terus sehat lah gitu. Kemarin memang sempat sakit lambung juga tuh kak, dan mungkin 2024 ini gimana sih akhirnya cara kamu mengatasi sendiri? Mungkin kan lambung itu kan dari pikiran. Benar-benar. Gimana cara kamu problem solving kamu seperti apa? Pastinya aku ada pasti cerita gitu, karena ternyata memang cerita itu salah satu hal yang penting juga gitu, supaya kita nggak mendem sendiri. Sedangkan aku kan selama ini aku mendem dan itu nggak baik gitu loh. Kalaupun ke psikolog juga kan paling hanya beberapa kali gitu, nggak yang setiap hari cerita. Sedangkan kita kan setiap hari kayaknya butuh cerita gitu, sama lebih bisa menerima apa yang sudah terjadi, dan kita bisa kayak
oh kesalahan saya ini ya, oh ternyata saya harus gini ya gitu. Memaafkan diri sendiri, memaafkan orang sekitar itu juga penting banget sih buat aku gitu. Akhirnya kakak sendiri menemukan orang dekat untuk bercerita itu, mungkin ceritanya seperti apa? Kok ketawanya gitu kata gue. Nggak, mungkin cerita kakak itu seperti apa akhirnya bisa menemukan itu, kan akhirnya menyelamatkan juga hidup. Iya Kak, balik lagi sih kalau misalnya kayak psikolog aku kan itu memang dari awal sampai kemarin aku baru ketemu, baru cerita-cerita lagi kayak Feb gimana, itu aku cerita, aduh lucu ya dokter gitu. Jadi ya cerita-cerita kayak gitulah. Terus sekarang juga kalau ketemu teman-teman juga apa ya, bukan nge-cut off sih, cuman lebih menjauh aja ke orang-orang yang tidak bisa membawa ke arah yang positif gitu. Makanya sekarang kan aku kalau bisa dilihat ya, aku sering ikut kajian sama Kak Kartika Putri, nanti minggu ini juga ada tuh sama Kak Zora. Itu banyak banget aku ikut kegiatan-kegiatan positif seperti itu gitu. Karena kan itu juga kita dapat tambahan-tambahan ilmu yang sangat positif gitu, dan tetap di arah yang benar, di jalur yang benar gitu. Jangan sampai kan kita ada masalah larinya ke tempat yang nggak benar, ke yang negatif, itu jangan sampai gitu. Jadi ya harus itu sih, ada teman-teman yang memang membawa kita ke jalur yang positif gitu. Oke, banyak netizen kamu juga, maksudnya fans kamu juga yang akhirnya setuju dan juga bangga, juga senang ketika Kak udah rajin ikut kajian. Mungkin salah satu kajian yang mungkin sampai saat ini Kak ingat dan jadi patokan hidup Kak apa sih kira-kira kemarin? Jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Jangan sampai mengeluarkan kata kenapa ya, kok gini sih, itu jangan. Karena memang apapun yang kita alamin itu pasti sudah takdirnya gitu. Jadi ya itu sih, karena kemarin aku sempat tanya kayak Ustazah, kok gini ya, katanya nggak boleh ngomong kok gini ya gitu. Kalau kamu ngomong kok gini ya, berarti kamu tidak bisa menerima takdir apa yang sudah ditetapkan gitu. Jadi memang harus belajar menerima gitu. Tapi kan ikhlas itu nggak gampang ya gitu. Ikhlas itu gampang diucapin, kayak maafin tuh gampang banget, oh yaudah deh aku maafin. Tapi kan dalam hatinya ini kita mesti sembuhin dulu nih gitu. Jadi ya harus bisa menerima itu sih. Hal paling terberat dalam hidup itu sebenarnya ikhlas, Kak. Ikhlas. Titik balik kamu dalam hidup kamu seperti apa? Ya titik baliknya karena aku percaya kalau misalnya aku tidak melewati itu semua, aku pasti nggak akan berada di titik yang sekarang gitu. Terus aku juga mungkin tidak akan dipertemukan oleh orang-orang yang sekarang aku temui gitu. Jadi ya karena kan dulu aku bener-bener nggak ikut tuh kayak kajian apa, nggak ada sama sekali, kayak kerja pulang, jadi aku juga tidak bersosialisasi lah gitu. Nah kalau sekarang ya alhamdulillah, makanya jadi lebih banyak ilmu, jadi banyak tahu kayak oh ternyata dunia ini tuh kayak gini ya gitu. Oh ternyata jangan lupa juga nih kita di dunia kayak gini, tapi kan at the end-nya ngajar apa gitu. Baby Marcelia tuh orang kajian dan sampai pada titik ini. Nah mungkin awalnya aku juga nggak tahu ya, setelah semua permasalahan dalam hidup aku yang terjadi, tiba-tiba Kak Kartika Putri waktu itu DM, Neng, yuk ikut kajian yuk di rumah aku gitu. Terus aku kayak, oh aduh aku yang malu, maksudnya kan aku juga belum berhijab, terus aku harus ikutan. Oh nggak apa-apa Neng, ini kan kita sama-sama belajar gitu. Dia salah satu orang yang ngajakin aku juga gitu untuk kayak yuk kita sama-sama cari ilmu kok di sini gitu. Yang penting kamu dengerin aja, yang positifnya kamu ambil gitu. Terus setelah aku ikut, ya bener-bener kayak sangat ngena aja sih di hati gitu. Yang sampai aku juga kayak kemarin begitu aku diundang lagi, kayak kakak makasih banyak ya, aku bilang kakak selalu ingat aku loh untuk undang aku ke tempat-tempat yang kayak gini gitu, karena itu sangat menguatkan aku juga jadinya gitu. Apa yang paling menurut Kak Feby sendiri dalam hatimu, dalam kehidupan Kak Feby yang paling mengena dalam hati Kak Feby untuk tahun ini, yang paling dikenang? Kalau untuk tahun ini aku nggak nyangka bisa sehat, bisa makan dengan enak tanpa ada rasa mual. Itu sih sesuatu yang buat aku kayak ya Allah, aku bisa yang ngerasainin lagi gitu. Kayak biasanya tuh pasti ada lah gitu, seminggu 2 minggu itu pasti ke rumah sakit gitu. Sekarang aku bisa sehat gitu, sampai aku bilang ke temenku, kayak aku bilang ke Feli, aku bilang ke Mamim gitu, Ebi bisa ya gitu, makan enak lagi, sehat lagi gitu. Bener-bener kayak sangat bersyukur aja sih. Dari semua yang kakak lalui sampai saat ini nih Kak, sampai lu ada di titik ini, apa yang paling lu syukuri dari semua? Yang paling aku syukuri adalah aku bisa tetap berdiri tegak di atas kaki aku sendiri. Aku bisa tetap terus bekerja di jalur yang benar. Aku masih tetap bisa menjaga nama baik
aku, mama, dan untuk anak-anak pastinya. Bagaimana anak-anak akhirnya mendukung KPB dalam pekerjaan dan sebagai orang tua tunggal? Aduh, anak-anak tuh, aku sangat bersyukur banget punya anak-anak yang kalau misalnya kayak tadi aku mau kerja kayak momom, bisa nggak sih aku aja yang kerja, momom gak usah kerja, momom yang nemenin aku kerja aja gitu. Sedih tapi bangga gitu, kayak oh anak-anak tahu ya berarti aku kerja emang untuk anak-anak gitu. Karena sekarang juga nggak kepikiran ya kayak aku kerja untuk aku beli ini untuk diri sendiri tuh sama sekali nggak ada gitu. Semuanya untuk anak-anak, untuk mama, karena aku mau ngebahagiain mereka. Mereka mau jadi dokter, ayo selagi aku bisa support, aku bisa kerja, ayo gitu. Aku nggak mau sampai anak-anak aku tuh kesusahan gitu. Apa yang jadi kekhawatiran terbesar KPB untuk anak-anak? Kekhawatiran terbesar aku pastinya aku nggak bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak gitu. Aku takut dengan aku bekerja akhirnya kekurangan waktu. Tapi aku selalu bilang sama anak-anak, nak, tahu ya, momom nih kerja buat kalian gitu. Bukan momom keluar bukan main, bukan apa gitu. Ya pokoknya mereka malah yang nguatin aku sih, malah kebalik gitu. Yang harusnya aku nguatin mereka, malah mereka yang nguatin aku gitu. Apa yang pengen KPB capai buat anak-anak ke depannya seperti apa? Aku selalu bilang sama anak-anak, titip pesan aku tuh cuman satu buat kalian, tolong jaga attitude kalian. Karena kalau attitude kalian udah oke, pasti semuanya insya Allah berjalan lancar gitu loh. Percuma kalian pinter nilai bagus tapi attitude kalian minus, itu percuma gitu. Sampai aku bilangin gitu. Tapi mereka ngerti sih gitu. Karena aku bilang kita harus sama-sama ngejaga gitu. Kakak juga jaga nama baik momom, karena momom juga kan mencapai di titik sampai sekarang ini tuh dari 2008 bukan hal yang mudah gitu. Bener-bener ngebangunnya dari nol, bukan dari nol, dari minus gitu. Yang sekarang juga harus mulainya dari nol lagi gitu setelah kejadian kemarin gitu. Jadi kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Justru kayak lebih bersyukur, lebih nguatin lagi, yuk tahun ini bisa, tahun 2025 bisa. Makanya aku bilang ke manajerku kayak ayo bisa ya tahun 2025, udah hajar aja kerjaan semua gitu. Kalau kamu juga superhero, kamu juga anak-anak, bagaimana Ya. mereka menguatkan KPB dalam keseharian KPB seperti ini kerja sampai tengah malam? Iya, pasti dia kirim voice note kayak momom semangat ya kalau mau kerja, momom have fun ya kerjanya. Sampai aku kemarin bilang, kok kakak bilang aku have fun, kan aku mau kerja. Ya momom harus have fun, Yes. karena kalau momom gak have fun percuma dong gitu. Jadi aku kayak dia sampai bilang ini advice anak momom buat momom loh katanya gitu. Terus aku kayak oh iya ya anak aku udah gede loh gitu. Jadi ya udah sekarang kalau curhat juga sama anak-anak sih. Curhat sama anak-anak. Yes. Sebahagia.